Perkenalkan, nama saya Apoteker Haryati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteoporosis atau penyakit tulang, dan cara pengobatannya secara farmakologi. Dimana pertama kita harus mengetahui dulu apa itu osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu penyakit pada tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang atau kepadatan tulang secara keseluruhan di dalam tubuh yang mengatur mineral dan vitamin, terutama vitamin D pada tulang tubuh. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang gejala osteoporosis atau pengeroposan tulang. Beberapa hal itu adalah patah tulang, tulang punggung yang semakin bungkuk, berkurangnya tinggi badan, serta seringkali terjadi adalah nyeri pada tulang, terutama pada punggung. Penyebab terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang yaitu gangguan metabolisme pada tulang, di mana menurunkan stimulasi mekanik inaktif pada tulang, menurunkan kalsium atau vitamin, terutama vitamin D pada tulang. Kemudian pada wanita atau pria yang sering mengkonsumsi minuman alkohol atau merokok. Pada wanita yang mengalami menopause, yaitu berkurangnya hormon estrogen. Disinilah kebanyakan pada umumnya wanita sering mendapatkan penyakit osteoporosis karena berkurangnya hormon estrogen tersebut. Kemudian pada penggunaan obat-obat tertentu yang dimana efek sampingnya dapat mengurangi massa tulang atau pengeroposan tulang. Tipe osteoporosis atau pengeroposan tulang yaitu ada 3, yaitu tipe pertama adalah tipe primer. Primer terbagi atas 2. Yang pertama tipe 1 yaitu terjadi karena berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita sehingga terjadi menopause pada wanita dan penuaan. Kemudian tipe kedua yaitu karena faktor umur atau lanjut usia sehingga terjadi penuaan. Kemudian pada sekunder, tipe sekunder ini terjadi karena suatu penyakit atau kelainan genetik atau bisa karena mengkonsumsi obat-obat tertentu. Kemudian tipe osteoporosis idiopatik ini belum diketahui kenapa bisa terjadi, namun biasanya terserang oleh anak yang di bawah umur atau yang masih remaja. Kemudian kita akan membahas tentang terapi non farmakologi atau pengobatan yang dapat dilakukan di rumah untuk penyakit osteoporosis. Pertama adalah olahraga. Olahraga dianjurkan untuk memperkuat massa otot atau tulang, di mana salah satu contoh olahraga yang dilakukan yaitu olahraga angkat beban selama 30 menit. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium atau vitamin D. Contohnya yaitu keju, yogurt, susu, ikan, telur, dan yang mengandung vitamin D atau yang mengandung kalsium. Lalu yang ketiga yaitu batasi atau tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau mengurangi merokok. Dan kita akan membahas tentang farmakologi terapi pada penyakit osteoporosis dengan menggunakan obat, di mana salah satu obat untuk mengurangi atau mengobati penyakit osteoporosis yaitu pada golongan bisosfonat, di mana obat bisosfonat adalah obat yang berfungsi untuk memperlambat atau mencegah terjadinya penurunan massa tulang atau kerapuhan tulang akibat kematian sel-sel pada tulang. Golongan bisosfonat juga dapat digunakan atau berfungsi untuk memperkuat tulang dan mengatasi hiperkalesemia atau kadar kalsium yang tinggi pada darah yang muncul akibat komplikasi pada penyakit kanker. Beberapa obat golongan bisosfonat ini kedua yaitu salah satunya adalah alendronat.
di mana alendronat ini mempunyai kontraindikasi yaitu abnormalitas pada esofagus, hipokalesemia, serta tidak boleh digunakan pada pasien yang mengalami operasi rongga mulut. Kemudian efek samping dari alendronat ini yaitu nyeri pada perut, dispepsia, ulkus esofagus, diare, mual muntah, ruam, serta sakit kepala, di mana dosis dari alendronat ini adalah 5-10 mg. Pengobatan alendronat digunakan yaitu 1 kali 1 minggu 1 tablet sebelum makan pada pagi hari dengan bantuan air mineral untuk meningkatkan absorpsi. Setelah meminum obat ini badan harus tegak, kemudian tidak makan dan tidak minum selama 30 menit untuk mengurangi efek samping dari gastrointestinal. Setelah tadi penjelasan tentang penyakit osteoporosis dan pengobatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.